Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya. Harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan. Tetap jaga jarak ya. Nah, bertemu kembali sama Ibu hari ini. Kita melanjut materi kita tentang kedaulatan negara. Sebelum kita masuk materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menjelaskan hakikat kedaulatan. Yang kedua, menyebutkan teori-teori kedaulatan. Yang ketiga, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita langsung ke materinya. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai: pertama, memahami hakikat kedaulatan; kedua, menyebutkan teori-teori kedaulatan; dan yang ketiga, menganalisis bentuk kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke anak-anak, masih tetap semangat? Iya, semangat. Nah, langsung ke materinya, pengertian kedaulatan. Adapun pengertian kedaulatan dari kata daulat. Daulat itu berarti kekuasaan. Kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Dari sifat dasar kedaulatan itu sifatnya ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, asli. Asli itu artinya tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua, sifatnya permanen. Artinya ada selama negara itu ada. Yang ketiga, bulat, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi utuh ya. Mutlak, artinya tidak dibatasi oleh siapapun. Dan yang terakhir dari sifat dasar kedaulatan, tertinggi, artinya merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Siapa pemilik kedaulatan dalam negara? Untuk mengetahui jawabannya, terlebih dahulu kita harus memahami teori-teori kedaulatan. Adapun teori-teori kedaulatan, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan; yang kedua, teori kedaulatan negara; yang ketiga, teori kedaulatan hukum; dan yang keempat, teori kedaulatan rakyat; yang kelima, teori kedaulatan raja. Adapun penjelasan dari teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Sedangkan teori kedaulatan negara artinya kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Teori kedaulatan hukum, di mana kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Teori kedaulatan rakyat, teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Sedangkan teori kedaulatan raja, kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.
Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Oke anak-anak, masih siap? Ini materi yang terakhir ya pada pertemuan hari ini. Bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan itu ada dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. Sedangkan kedaulatan keluar, kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain. Oke anak-anak, ini pertemuan kita yang terakhir. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.